Hari ini kita akan membahas tentang matahari. Bukan MPPA ya, tapi ini singkatan dari Mari Berinvestasi Saham Syariah. Bersama nanti Mang Amsi. Mang Amsi ini Asep Muhammad Saiful Islam ya, yang akan bergabung dengan kita. Nah, ini sudah terlihat ya. Jadi buat teman-teman yang ingin berdiskusi bareng dengan kita di sore hari ini, temanya adalah berinvestasi di saham syariah ya. Nanti ini ada 3 kata yang tentu akan saya ulas, diskusikan ya. Investasi, saham, dan syariah, yang nanti tentu ini mudah-mudahan bisa menarik, dan teman-teman silakan bergabung ya untuk diskusi bareng kita terkait dengan 3 atau tema kita di sore hari ini. Ini ada say hello dari Mas Aji. Sore Mas Aji, semoga senantiasa sehat ya. Kita coba ajak Mang Amsi untuk join terlebih dahulu. Ya, kita sudah ajak join Mang Amsi. Halo, Assalamualaikum Mang Amsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas kan, Pak? Jelas. Kemarin Oke. ininya hijau, ini jadi kuning apa hijau nih? Hijau ya? Ini sedang di sekolah, Pak. Sedang di hutan. Bukan di rumah. Tapi mudah-mudahan sinyal bagus nih ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Lebih bagus di sini daripada di rumah kalau sinyal seluler ya. Oh gitu ya? Kalau di rumah cuman bisa, kalau cuman bisa IndiHome. Kalau di sini saya pakai seluler, kan lebih stabil ya. Iya. Saya pun juga sama sih, pakai seluler juga ini ya. Walaupun ya ada cadangan juga wifi gitu nih. Oke, Mas. Iya betul. Kita buka aja dulu ya. Saya buka ya. Mangga, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tentunya salam sejahtera buat kita semua ya. Dan sudah terhubung dengan kita Mang Amsi yang sore hari ini sebagai narasumber di diskusi kita ya. Temanya matahari, seperti yang kita kenal, Mang Amsi yang kita kenal itu selalu mengangkat Singkatan. satu kata terus dijadikan sebagai singkatan gitu nih ya. Jadi matahari itu mari berinvestasi saham syariah ya ini ya. Terkait dengan tema ini tentu kami juga mengajak teman-teman IDEX viewers ya, dan juga mungkin komunitas dari saham syariah ya, untuk diskusi bareng kita ya di sore hari ini, karena ini ada kata yang menarik dari tema kita hari ini. Ada 3 kata seperti tadi saya diskusikan sampaikan di awal, ada investasi, saham, dan syariah gitu nih ya. Tentu ini yang masih jadi perdebatan tentu di kata investasi, terus saham, terus juga syariah ya. Ini yang saya mau masuk dari bahasa dulu, karena Mang Amsi juga sebetulnya adalah guru bahasa Arab kan. Kalau kita bicara bahasa itu tidak hanya sekedar arti dan makna, tapi bahasa itu juga ada rasa yang terkandung di dalamnya gitu. Seperti kalau di Sunda itu mungkin di Bandung ya, mohon maaf nih teman-teman, ada kata-kata misalkan kata-kata anjing gitu ya, sorry nih maaf, itu bisa jadi koma kalau di Bandung di bahasa pergaulan itu ya. Jadi kayak koma gitu. Terakhirnya kata-kata, ada satu lagi kata-kata mungkin di orang luar kasar, tapi bisa jadi sebuah titik dalam satu komunikasi yang bisa lebih mengakrabkan. Itu mungkin maknanya, arti dan maknanya mungkin bisa jadi sama, tapi rasanya berbeda ya. Tentu dengan 3 kata yang mau kita diskusikan juga sama, karena ini banyak sekali yang dalam tanda kutip akhirnya distorsi antara kata investasi dan trading. Ini yang mungkin perlu dijabarkan secara bahasa, secara rasa, karena orang merasakan kan, yang di masyarakat tuh merasakan, oh itu sama aja trading gitu nih ya. Oh itu trading kok begini dan sebagainya. Mungkin Mang Amsi bisa menjelaskan dulu hal ini agar tidak ada maksudnya pemahamannya sama secara definisi gitu nih ya, atau secara ya kita harus dalam bahasa yang sama dulu nih
mari berinvestasi, tapi ada orang juga yang mengatakan ya ini apa namanya, investasi sama dengan trading, trading sama dengan ini, tapi yang ada di kepala mereka trading itu seperti judi. Akhirnya kan begitu, karena perilaku yang dilakukan gitu ya, bukan konteks katanya. Silakan Bang Asih, mungkin untuk ngawali diskusi kita main bahasa dulu deh di awal agar teman-teman juga bisa memahami secara harfiah juga gitu. Silakan Bang Asih. Oke, terima kasih Pak Emon dan teman-teman dari IDX Riau ya, yang sudah sering ngobrol kita, baik di event IG Live maupun di webinar. Jadi kami dari Syariah Saham sangat mengapresiasi untuk kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan dengan IDX Riau ini. Dan tentunya juga ada beberapa teman saya yang kesehariannya sebagai guru juga yang hadir di saat ini. Terima kasih. Jadi kalau ditanya investasi kan sebenarnya kata itu sudah lumrah ya didengar gitu. Betul. Tapi memang di masyarakat itu biasanya rancu antara investasi dengan menitip modal, titip dana yang akhirnya itu bisa menghasilkan sesuatu. Nah, kalau saya garis bawahi, investasi itu lebih ke bagaimana kita menyimpan atau menabung aset untuk kebutuhan atau untuk keinginan di masa depan. Jadi kita menyimpan apa yang kita sekarang yang kita bisa dapatkan hari ini, kita sisihkan sebagian untuk kebutuhan di masa depan. Jadi memang berpikirnya ketika investasi itu lebih time horizonnya, time horizonnya itu lebih ke jangka panjang. Jadi tidak instan dalam sehari langsung dapat sekian dan seperti itu. Jadi mungkin dari sisi jangka waktunya itu lebih rileks gitu, lebih santai ya teman-teman. Jadi investasi itu pertama, kalau saya sering menyebutkan ada 3 syaratnya gitu. Syaratnya GT-Man itu Pak Emon. Jadi yang pertama goal. Apa nih GT-Man? GT-Man. Nah, singkatan lagi ya. Singkatan lagi. Karena kan AMSI ahli membuat singkatan iseng gitu AMSI. Jadi GT-Man itu G-nya itu goal. Jadi ada tujuan keuangan yang ingin dicapai. Kemudian T-nya itu time frame. Berapa lama tujuan tersebut akan dicapai. Man itu instrumen. Jadi sarana apa atau media apa, produk investasi apa yang bisa, yang sanggup atau yang bisa mewujudkan goals dan dalam time frame yang sudah ditentukan itu. Jadi syaratnya GT-Man tadi ada goal, ada financial goals, itu tujuan keuangannya apa, time frame-nya berapa lama lagi dari sekarang, kemudian instrumennya apa. Jadi ketika kita instrumen itu belakangan, jadi kita milih saham, reksadana, emas atau apapun itu terakhir. Setelah kita menentukan tujuannya untuk apa, dalam berapa lama gitu. Kalau saya berikan ilustrasinya, saya mau misalnya saya berencana melaksanakan ibadah haji 10 tahun yang akan datang. Nah itu kan goalsnya ibadah haji, time frame-nya 10 tahun lagi. Nah untuk ibadah haji 10 tahun lagi ini instrumennya apa yang cocok? Nah nanti dipilih. Nanti dipilihnya itu dengan mengenali profil risiko. Mungkin begitu dulu. Kalau trading, Kang? Kalau trading dari sisi bahasa kan trade ya. Trade itu ya berdagang. Ya, berdagang. Jadi berdagang itu memang jual beli kan. Ya. Berdagang itu ada jual, ada beli gitu. Atau di Indonesia sih jual beli ya. Padahal harusnya beli jual kan ya. Karena kan beli dulu. Karena kan beli dulu baru jual gitu. Betul nggak? Betul kan? Pergi, Kang. Sama seperti oh ya harusnya pergi dulu ya. Ya makanya aneh gitu. Aneh ya. Pulang pergi ya. Padahal harusnya pergi pulang ya. Kemudian jual beli. Kenapa juga ya harus jual beli? Harusnya beli jual ya. Karena yang namanya dagang kan kita beli dulu baru dijualin ke orang kan harusnya gitu. Nah ketika trading, sebenarnya trading itu lebih orientasinya kepada jangka pendek gitu. Artinya jangka pendeknya ya relatif ya, bisa sehari, bisa 3 hari, bisa berjam malah gitu, seminggu. Pokoknya
di bawah di bawah batas investasi yang kita nyebutnya investasi itu minimal misalnya 1 tahun. Nah, di bawah 1 tahun mungkin bisa kita sebut trading atau misalnya tadi berdagang ya. Kemudian juga kalau saya ilustrasikan sebenarnya gini lah teman-teman. Apa sih yang membedakan investasi dan trading? Kalau investasi itu teman-teman punya kontrakan. Kemudian kontrakannya itu setiap bulan menghasilkan. Setiap bulan menghasilkan uang kontrakan. Jadi teman-teman nggak jual kontrakan tersebut karena setiap bulan menghasilkan cash flow, arus kas. Nah itu investasi. Tapi ketika trading itu teman-teman punya kontrakan, kemudian kontrakan itu dijual lagi. Jadi beli misalnya kontrakannya 100 juta atau 500 juta, kemudian cuman dibelinya berapa bulan gitu, berapa bulan berikutnya ada yang nawar 600 juta dijual. Apa yang hilang dari teman-teman? Yang hilang itu ya tadi hasil uang kontrakannya. Uang kontrakannya nggak dapat lagi karena dijual. Tapi teman-teman dapat laba dari jualan kontrakan tersebut. Itulah yang kita sebut sebagai capital gain kalau di saham. Selisih antara harga beli dan harga jual, selisih antara harga beli dan harga jual kontrakan, itu namanya trading kontrakan. Nah, sementara tadi kita beli kontrakan karena tempatnya strategis, kemudian okupansinya bagus gitu ya, selalu penuh misalnya kamarnya, kita nginvest kontrakan. Apa yang kita dapat? Setiap bulan dapat uang masuk cash flow, setoran atau bayaran dari kontrakan itu. Kita dalam saham disebutnya dividen. Karena itu sudah menghasilkan. Jadi kalau ilustrasinya, kalau jadi investor itu kita punya kontrakannya menghasilkan setiap bulan. Dan kita pegang lama, 3-5 tahun misalnya. Gak dilepas-lepas kontrakannya. Tapi ketika kita jadi trader atau trading, kita beli rumah kontrakan, tapi kita udah niat, misalnya berapa bulan lagi, kalau lagi naik saya jual dulu deh kontrakannya. Seperti itu mungkin Kang, ilustrasinya. Ini kalau kita bicara rasa, kembali bicara rasa ya. Investasi juga kalau misal momentum punya peluang sebelum 1 tahun atau katakanlah baru 1 minggu ternyata goalnya itu sudah terlihat gitu ini ya. Lalu kita jual. Itu kan juga kalau kita lihat secara waktu berarti kategorinya trading juga gitu nih ya. Nah ini betul. Karena kan ada yang suka debat seperti itu ya, maksudnya butuh pemahaman yang mungkin lebih detail gitu nih. Karena rasanya sama aja nih Pak Emon. Kalau misalnya saya juga berinvestasi, goalnya ini, terus ternyata dalam 1 hari goalnya sudah tercapai, saya jual aja. Nah kalau seperti itu kan trading juga saya gitu nih. Sedangkan trading itu yang di dalam kepala di masyarakat ya, trading itu lebih mirip judi gitu nih ya. Nah ini mungkin poin di judinya yang membedakannya gitu ya Mang ya, atau gimana Mang? Iya, jadi gini Kang, Pak, kalau menurut saya sih yang menyamakan trading dengan judi itu sebenarnya menurut saya ya, kadang mereka pun bingung mendefinisikan judi itu apa. Karena kan begini ya, kalau kita kembali ke konsep riba dan jual beli misalnya, dulu juga banyak yang menyamakan jual beli itu seperti riba gitu, karena ada untungnya. Tapi kan ternyata tidak seperti itu, Jadi kalau tadi ya, kita kembali dulu ke investasi dan trading. Mang, misalnya dalam seminggu sudah tercapai tujuan saya, misalnya naik, seperti sekarang kan banyak saham-saham komoditas dalam beberapa hari terakhir kan lonjakannya gila-gilaan, misalnya seperti itu. Betul. Maka dari awal teman-teman itu, kalau bagi saya nih ya, teman-teman boleh berbeda. Dari awal kita sudah menentukan juga misalnya ketika mau investasi itu mau berapa persen per tahun. Maka kan banyak yang menyarankan sebenarnya investasi itu yang bagus di atas returnnya itu minimal di atas sukuk gitu. Kalau syariah ya di atas di atas obligasi gitu. Atau suku bunga +1 kalau di kita ya. Misalnya sekarang rata-rata suku bunga itu 4%. Berarti kalau 5% per tahun aja itu udah hebat sebenarnya investasi itu. Kalau 2 kali lipat lebih hebat lagi. Nah nanti teman-teman tinggal memilih. Ada istilahnya kalau dari Pak Budi Hikmat guru saya itu ada acuan untuk cuan. Jadi acuan untuk cuannya mau berapa?
Jadi katakanlah kita beli saham ABCD atau beli reksadana FGH gitu ya, dan dalam waktu 1 minggu itu sudah katakanlah 10%, ya itu boleh saja dijual. Dan jadi gini kan, yang namanya investasi pun itu jual beli ujungnya, trading juga. Kenapa? Karena Betul. kita itu ketika beli saham kan buy, jual saham sell. Nggak ada di sekuritas itu misalnya pilihan tombolnya invest, nggak ada. Pilihannya cuma buy dan sell kan. Kalau kita mau beli asetnya berarti dibeli, buy. Kalau mau kita lepas berarti sell. Jadi dalam investasi terdapat trading, dalam trading pun ada investasi. Jadi bagi saya sih itu masalah time frame aja. Time frame saja. Pada prakteknya itu sama-sama dagang. Cuman kalau invest dagangnya agak lama plus ada dividen gitu. Dagangnya agak lama plus ada dividen. Sama seperti yang tadi. Punya kontrakan itu bukan berarti dia nggak jualan kontrakan. Siapa tahu dia jual kontrakannya nanti gitu. Cuman nggak secepat ketika orang yang bisnisnya itu jual beli kontrakan dalam waktu singkat. Nah, mau jangka panjang mau jangka pendek, dua-duanya tetap jual beli, dua-duanya tetap trading, dan dua-duanya tetap investasi. Jadi saya punya rumus yang membingungkan. Nah, saya akan berikan rumus yang membingungkan. Dalam investasi itu ada jual beli dalam jangka panjang. Dan dalam trading itu ada investasi dalam jangka pendek. Jadi di dua-duanya itu ada saling melengkapi. Yang ngebedainnya adalah time frame sekali lagi, jangka panjang, jangka waktunya, gitu. Oke, ya artinya ini bahwa teman-teman ya Indexpure ataupun ini yang masyarakat umum yang ikut dalam kegiatan ini ya, bahwa trading atau investasi intinya kalau kita mau dapat untung itu pasti dilakukan yang namanya trading. Cuman berdagang itu yang dikenal oleh masyarakat adalah sifatnya jangka pendek. Berdagang berdagang apa di sektor ini kan yang ada di kepalanya itu rasanya lebih pendek gitu nih. Sedangkan investasi, kalau kita bicara investasi juga sama sebetulnya, jual beli juga, istilah bahasa Inggris jual beli gitu ya ini ya. Iya, betul. Di dalam definisinya ada penanaman sejumlah aset sebagai aset kepada usaha tertentu ya ini ya, untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, masa yang akan datang ini kurang lebih yang kita tangkap adalah jangkanya lebih panjang. Agak lama. Itu mungkin kurang lebih seperti itu ya. Tapi intinya bahwa kita tadi Mang Amsi sudah membatasi bahwa ada GT-Man tadi. Goal ya, goalnya apa, time frame-nya, baru berpikir apa objeknya, instrumennya. Jadi ini mengingatkan saya kepada salah satu poin dari 7 Habit, 7 kebiasaan yang untuk menjadi diri sebagai pemenang ya ini ya. Sebagai pemenang itu ada namanya mulai berpikir dari tujuan akhir. Jadi itu goal tadi gitu ya, goalnya apa gitu kan, baru waktunya berapa lama, baru cari produk yang kira-kira sesuai dengan atau secara logis memenuhi syarat untuk mencapai goal tadi. Misalkan tadi 5% gitu. Di 5% dalam satu produk apa gitu. Kalau kita naruhnya di tabungan sampai ya 5 tahun terakhir juga belum tercapai gitu. Tapi kalau deposito mungkin pernah ada di beberapa tahun terakhir di atas 5% gitu nih ya. Tapi kalau tabungan dari 10 tahun ke belakang juga nggak ada kita nemuin di belum pernah. Jadi maksudnya ke situ. Jadi instrumennya itu bagian justru di akhir, mampu nggak memberikan peluang tidak gitu nih ya. Jadi itu ya teman-teman, ini baru satu kata. Tapi memang masalahnya kan rasa ya. Kita bicara masalah rasa di masyarakat ini yang kadang-kadang rasa-rasanya sama Pak Emon gitu. Seperti juga saham juga sama mengalami distorsi secara bahasa yang luar biasa nih Mas Amsi. Di masyarakat tuh orang mengenal hampir semua produk di seluruh di luar perbankan itu orang mendefinisikannya saham. Karena mungkin saham sebetulnya secara literasi sudah lebih tinggi dibanding produk-produk yang lain. Sehingga ya produk investasi yang lain maksudnya ya. Jadi orang ketika untuk lebih memudahkan secara bahasa bilangnya saham. Ini mirip saham nih, ini saham dan sebagainya gitu. Jadi padahal secara praktek itu bukan saham gitu ininya. Nah, ini juga mungkin perlu
karena ada di masyarakat saya pernah ada orang bicara, oh saya join modal Pak Emon dengan si A. Apa bisnisnya? Bisnisnya cucian motor. Dan nanti saya dapat 5% setiap bulan Pak Emon gitu. Kan ini secara praktek bukan join modal. Kalau join modal kan apa sharing nanti ada untung dan ruginya ini kan. Tapi ketika dia memotongkan angkanya berapa persen, ini kan jadi dalam tanda kutip ya. Seperti contoh kalau kita bicara syariah, misalnya syariah selalu bilang bahwa untung bareng-bareng, rugi bareng-bareng. Ini kalau sukuk nanti kita Senin ada ini ya. Sukuk kok kenapa bisa memberikan keuntungan yang fix gitu kan? Karena itu tentu di masyarakat akan ada timbul pertanyaan itu. Tapi dengan akad sewa, ijaro, itu memungkinkan jadi fix kan gitu akhirnya. Kan mekanisme area kita bicara. Nah sama juga dengan saham yang mengalami distorsi secara bahasa luar biasa gitu di masyarakat, sehingga dalam tanda kutip orang punya stigma yang kurang positif juga akhirnya gitu. Ini mungkin untuk membahas kata sahamnya gimana nih Mang Amsi? Biar teman-teman juga kita kembali ke definisi, tentu bisa lebih mencerahkan, oh iya sebetulnya ini. Ternyata apa yang saya lakukan tuh tidak sesuai dengan definisinya sebetulnya gitu ya kan. Monggo Bang Amsi. Iya. Saham ya, kalau saham kan sebenarnya dari bahasa Arab ya. Dari bahasa Arab artinya sahama yusahimu musahamah, kontribusi gitu, kontribusi bagian ikut andil gitu. Jadi atau dividen juga. Jadi artinya saham itu berarti ada porsi kepemilikan. Maka kalau didefinisikan di kita itu saham adalah bukti kepemilikan seseorang dalam satu perusahaan. Jadi simpelnya ketika saya dengan Pak Emon mau bikin usaha bakso gitu ya, kemudian modalnya butuh 10 juta, maka kita patungan nih, saya 6 juta, Pak Emon 4 juta, maka saya dapat 6 juta itu sebagai porsi kepemilikannya 60% dari total modal, dan Pak Emon tuh 4 juta, berarti 40% porsi kepemilikan modal. Ini yang dalam dalam terminologi syariah disebutnya syirkah kan, seperti itu, kerjasama. Nah kemudian dalam setahun itu ada keuntungan, katakanlah dari 10 juta menjadi 12 juta. Maka yang 2 juta ini disepakati lah oleh pemegang saham karena berdua, Pak gimana nih kita udah untung 2 juta, mau bagi untung atau mau ditahan modalnya gitu kan. Oh ternyata bagi aja dulu dividennya Mang. Oke, kalau bagi dividen berarti 2 juta itu 60% buat saya, 40% buat Bapak. Nah itu kan saham. Nah itu skala kecilnya. Nah skala besarnya ya perusahaan-perusahaan, misalnya PT Telkom itu ada berapa miliar saham, Bank BSI ada berapa miliar saham, dan pemegang sahamnya puluhan ribu bahkan ratusan ribu gitu. Jadi sederhananya adalah saya potong dulu boleh ya? Ini silakan. Tadi kaitannya dengan sharing jualan bakso tadi, yang tadi saya katakan di awal, di masyarakat ada bahasa yang seperti ini. Saya join modal gitu, nanti saya dapat sebulan 5% dan 5% gitu nih ya. Nah, apakah seperti itu bisa dikatakan sebagai saham atau join modal gitu? Ini gimana? Ya? Jadi kan di masyarakat ada seperti itu di bahasanya gitu kan? Iya. Kalau dalam konteks syariah ya, saya menyebutnya syariah nih. Menurut saya itu bukan usaha gitu, bukan patungan usaha ya, atau bukan syirkah, tapi itu lebih. Karena gini, kalau yang namanya usaha itu kan ada risiko ketidakpastian, uncertainty risk. Nah, jadi kalau dalam konteks akad ya, ada akad sosial, ada akad perdagangan. Nah, kalau usaha kan bisnis itu usaha akadnya akad perdagangan, akad bisnis ya. Disebutnya saya lupa, bisnis kontrak gitu. Nah, kalau akad perdagangan berarti kita mengikatkan pada risiko. Dan risiko itu tidak bisa kita patok tiap bulan. Karena fluktuasi untung ruginya pun itu kan tidak stabil tiap bulan. Kadang di bulan ini sekian, kadang di bulan segini. Jadi ketika di awal sudah memastikan satu bulan misalnya dapat 5%, menurut saya sih itu tidak berbagi profit dan berbagi rugi ya, tapi yang beban itu tidak jadi di pengusaha kan. Yang pemilik modal jadi seolah tanpa risiko. Sementara dalam konsep ekonomi syariah itu ya berbagi untung, berbagi risiko gitu. Kalau misalnya untung dibagi,
Kalau rugi, dua-duanya rugi. Yang pemilik modal rugi gak dapat untung, yang pengelola rugi waktu gak dapat untung gitu. Kan seperti itu konsepnya. Tapi kalau dari awal memastikan, boleh jadi itu investasi bodong gitu. Kenapa? Karena dia menggantungkan diri pada risiko yang tidak pasti, tapi memastikan ke investor setiap bulan akan bayar sekian. Kalau ruginya lagi banyak gimana? Gak bisa ngasih untung juga dong. Tapi harus maksa ngasih untung. Akhirnya akan diambil modalnya kan? Akan ngambil dari modal. Nah disitulah mungkin menurut saya kerugian di situ yang akan muncul gitu. Jadi karena mematok keuntungan tadi di satu sisi buat buat pengelola usaha itu rugi, tapi buat pemilik modal selalu untung. Nah kalau yang ada yang selalu untung satu pihak itu menurut saya bukan usaha yang baik ya, karena ada yang dirugikan lah salah satunya. Itu Benta. Iya, ini masalahnya banyak beredar. Ya tadi maksud saya bahwa saham itu mengalami distorsi secara bahasa. Jadi dipraktekkan saya beberapa kali nemu ya bahwa pelaku ekonomi secara real ya berdagang dan sebagainya. Oh saya join modal dengan jual bakso ini, atau misalnya saya join modal buka kafe gitu nih. Tapi bukti kepemilikan secara terdokumennya nggak ada. Nah kalau syariah kan harus ada dokumennya kan ya kan? Ada, harus tertulis semua. Kalau join modal artinya menjadi pemilik kan, sebetulnya pemilik modal. Kan modal yang dijoinkan kan. Nah dia betul. menetapkan 5%, saya bilang kalau menetapkan 5% enggak secara praktek itu lebih kayak seperti utang piutang jadinya. Betul, utang piutang. Gitu. Yang kita tahu secara prakteknya berarti dia berutang dan dia membayar bunga 5%. Enggak Pak Emon, ini saya join modal gitu. Jadi dengan konsep yang seperti itu secara prakteknya bukan seperti secara definisi dibilangnya join modal atau saham ya, tapi secara praktek dia lebih kepada akadnya utang piutang malah, karena menetapkan persentase setiap bulan fix sekian, nanti di 3 tahun atau cuman tidak menetapkan jatuh tempo ya. Kalau utang kan ada jatuh temponya tuh. Cuman dia nggak ada tersebut jatuh tempo. Cuman secara bahasa, makanya saya ambil secara bahasa mengalami distorsi terkait saham. Termasuk kata ketiga nih, Bang. Syariah. Syariah juga banyak mengalami distorsi maksudnya distorsi dalam artian gini ya. Orang masih memandang bahwa kalau saya melakukan akad syariah di keuangan, ini kok kayaknya ribet ya gitu nih. Nah ini yang mungkin yang masih ada ya, sehingga kalau kita lihat perhatikan perkembangan dari produk-produk syariah juga cukup terbatas ya gitu nih ya. Cukup maksudnya tidak semasif, memang secara umur tentu kita ya baru kurang lebih 20-an tahun lah ya ini ya, setelah 98 dan sebagainya ekonomi konvensional mengalami keruntuhan, kita baru menyadari harus ada sistem ekonomi yang jauh lebih kuat gitu nih ya. Jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan sistem konvensional jauh lah secara umur. Tapi tentunya kalau kita dengan penduduk 80% muslim, tentu harusnya lebih masif nih untuk perkembangan syariah. Tapi ada stigma di masyarakat bahwa syariah itu ribet. Nah ini gimana Kang? Syariah itu ribet. Nah itu sebenarnya harus diteliti kembali ya, dari sisi mana ribetnya begitu. Karena kalau misalnya kita ambil kasus perbankan ya, sebenarnya sih yang dikeluhkan oleh masyarakat kan ketika misalnya mengambil pinjam akad pembiayaan dari bank syariah misalnya, mereka pasti mengeluhkannya itu dalam masalah cicilannya. Kan bisa seperti itu, cicilannya itu lebih besar daripada bank konven. Nah sebenarnya sih di situ juga perlu literasinya Kang Pak. Kenapa? Karena kita selalu membandingkan, misalnya dulu ya sebelum merger, katakanlah bank syariah tertentu dengan bank pemerintah. Kan itu sudah nggak apple to apple gitu ya. Yang satu bank buku ke satu, yang satu bank buku keempat. Yang pasti dari sisi mengambil imbal hasil apapun itu, kalau yang konven misalnya bunga, kalau yang ini bagi hasil, akan lebih besar yang memang bank bukunya masih di bawah gitu.
Jadi tidak fair ketika membandingkan, misalnya ya sambil namanya nyebut merek lah. Misalnya Bank BRI Syariah dulu dengan Bank BRI-nya. Iya. Itu kan beda jomplang banget gitu. Jadi kalau mau Bank BRI Syariah, bandingkannya dengan yang ekuitasnya sama gitu. Misalnya saya pernah neliti itu misalnya apa ya waktu itu. Kalau sekarang sudah merger pun itu baru di kisaran, baru samanya itu dengan Bank Niaga, Bank BI gitu. Bank Mega kalau nggak salah. Belum sampai ke bank buku 3 gitu, belum sampai ke buku 4 itu belum bahkan gitu. Yang sekarang sudah merger pun ya, sudah merger pun belum sampai ke sana. Jadi kalau membandingkan, bandingkan dengan bank yang modalnya sama gitu. Karena pasti berbeda kan kebijakannya. Saya juga nggak terlalu paham perbankan ya, tapi berbeda mungkin kebijakan dalam mengambil imbal hasilnya. Kalau bank yang sudah di atas itu bisa lebih ringan gitu. Tapi kalau BPR, coba bandingkan, BPR itu depositonya pun besar, tapi kalau ngambil pembiayaan pun gede gitu. Nah mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau masalah ribet dari misi cicilan, kita harus berpikir adil juga bandingkan dengan yang ekuitas sama. Setara gitu ya. Terus setara. Kemudian dari sisi administrasinya, sebenarnya sama-sama apa? Ada klausul-klausul yang harus misalnya ditandatangani gitu ya, ditandatangani. Dan itu juga ditempuh ya, tapi memang bank konvensional ini karena sudah lama, mereka juga sudah banyak yang disingkat alurnya gitu. Banyak yang bisa lebih cepat gitu. Sementara bank ini kan contoh lah, paling mudahnya kalau kita jadi investor saham saja. Kalau yang konven satu jam bisa jadi kan akun RDN. Tapi kalau yang syariah itu kan bisa semingguan. Karena apa? Karena bank belum bisa menerima yang digital gitu, dan itu kan aturannya belum legal. Kalau misalnya sudah dilegalisasi dan diformalkan, nanti yang bank syariah pun bisa menerima menerima pendaftaran yang elektronik gitu ya, yang digital. Saya yakin itu bisa ngejar. Saya yakin bisa ngejar. Karena ini kendalanya bukan di masalah hukumnya, bukan di masalah infrastruktur bursanya, tapi ini lebih ke digitalisasinya yang belum mengikuti gitu. Kalau itu udah senormal konven atau senormal yang biasa, animonya itu lebih besar loh yang syariah itu. Tapi kadang terhambat karena penerimaan ini gitu. Kadang terhambat karena tadi ketika mau masuk udah semangatnya ternyata lama gitu prosesnya. Akhirnya ya pindah dulu. Nah itu. Seperti itulah kalau saya lihat.